Diam, Anda akan mendapatkan segalanya dalam hidup. Kavi adalah seorang biksu Buddha muda yang tinggal di biara gunung. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk meditasi, mencari pencerahan dan kedamaian. Dia mengikuti rutinitas harian biara dengan tekun, dan penuh hormat bangun sebelum fajar, melantunkan doa, berlatih yoga, dan bermeditasi selama berjam-jam. Biara ini adalah tempat tenang yang dikelilingi alam dan keheningan. Tanda-tanda tersebut hidup dalam harmoni, saling menghormati dan jalan spiritual mereka. Kavi merasa puas dan bersyukur atas hidupnya, namun ia juga memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang pertama. Dia ingin belajar lebih banyak tentang misteri pikiran dan alam semesta. Suatu hari, seorang guru Zen yang terkenal, Hiroshi, mengunjungi biara. Dia adalah seorang guru yang disegani, yang telah melakukan perjalanan keliling dunia, berbagi wawasan dan pengalamannya. Dia mempunyai reputasi sebagai ahli keheningan, jarang berbicara sepatah kata pun, namun menyampaikan pesan mendalam melalui tindakannya. Para biksu penasaran dan bersemangat bertemu Hiroshi, berharap untuk belajar darinya dan menerima berkahnya. Kati, terutama tertarik karena merasakan ketertarikan yang kuat terhadap guru Zen. Dia mendekati Hiroshi sambil membungkuk hormat dan menyapanya. "Selamat datang di biara kami, Tuan Hiroshi, saya Kavi. Seorang yang rendah hati, murid Buddha. Aku telah menyakiti banyak cerita tentangmu dan ajaranmu. Saya ingin sekali belajar dari Anda dan menerima bimbingan Anda. Silakan, bisakah Anda membagikan sebagian kebijaksanaan Anda kepada saya?" Hiroshi menatap Kavi dengan tatapan tenang dan lembut, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum dan mengangguk lalu berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Kavi bingung dan kecewa. Dia bertanya-tanya mengapa Hiroshi tidak berbicara dengannya dan mengapa yang dia maksud adalah senyuman dan anggukan. Ia merasakan luapan rasa ingin tahu dan frustasi ingin memahami keheningan sang guru Zen. Dia memutuskan untuk mencoba lagi, berharap mendapat respon dari Hiroshi. Anda mengikutinya ke kamarnya, mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. "Tuan Hiroshi, bolehkah saya masuk? Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ajaran Anda dan praktik keheningan Anda. Tolong, bisakah kamu berbicara denganku?" Hiroshi membuka pintu tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memberi isyarat agar gua masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. Dia menunjuk ke bantal di lantai, memberi isyarat agar kopi didudukkan. Acara duduk di bantal lain menghadap Kavi. Kavi merasa penuh harapan. Hiroshi akan mengajarinya sesuatu. Dia duduk menunggu Hiroshi berbicara. Tapi Hiroshi tidak berbicara. Anda cukup melihat Kavi dengan ekspresi tenang dan penuh kasih sayang. Kavi tunggu beberapa menit, mengharapkan Hiroshi mengatakan sesuatu. Namun Hiroshi tetap diam. Senang mulai merasa santai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Hiroshi dan apa yang dia inginkan darinya. Dia memutuskan untuk memecah kesunyian dengan harapan dapat memulai percakapan. Menguasai. "Hiroshi, kenapa kamu diam saja? Apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Hiroshi tidak menjawab. Dia hanya mengangkat jarinya menunjuk ke mulutnya, lalu ke telinganya, lalu ke matanya, lalu ke hatinya. Dia kemudian menurunkan jarinya sambil menyatukan kedua telapak tangannya sebagai isyarat berdoa. Kavi bingung dan frustrasi. Dia tidak mengerti apa maksud Hiroshi dengan gerak-geriknya. Dia merasa seperti Hiroshi sedang mengejek atau memujinya. Dia merasakan gelombang kemarahan dan kebencian ingin meninggalkan ruangan dan melupakan Hiroshi. Namun ia juga merasakan percikan rasa penasaran dan intrik yang berkelana. Seandainya Hiroshi punya pesan yang lebih dalam untuknya, dia memutuskan untuk tetap mencoba mencari tahu maksud dari pelajaran diam Hiroshi. Dia memandang jari Hiroshi mencoba menafsirkan gerakannya. Dia berpikir bahwa mungkin Hiroshi menyuruhnya untuk diam untuk mendengarkan, melihat, dan merasakan. Dia berpikir bahwa mungkin Hiroshi sedang menunjukkan kepadanya jalan menuju perhatian, menuju kesadaran, menuju kehadiran. Dia memutuskan untuk mengikuti teladan Hiroshi dan diam. Dia menutup mulutnya dan membuka telinganya, matanya dan hatinya. Ia mencoba mendengarkan suara-suara di sekitarnya untuk melihat detail di hadapannya dan merasakan sensasi dalam dirinya. Ia berusaha sadar untuk sadar akan kehadirannya. Dia mencoba membungkam pikirannya, emosinya, dan keinginannya. Dia berusaha menjadi seperti Hiroshi, menjadi seperti seorang guru Zen. Tapi dia merasa itu sulit, sangat sulit.
Ia merasa sulit untuk berdiam diri untuk mendengarkan, melihat, dan merasakan. Ia merasa sulit untuk sadar dan sadar akan kehadirannya. Dia merasa sulit untuk membungkam pikiran, emosi, dan keinginannya. Dia merasa sulit untuk menjadi seperti Hiroshi, menjadi seperti seorang guru Zen. Dia menyadari bahwa dia memiliki banyak kebisingan dalam pikirannya, banyak gangguan dalam inderanya dan banyak keterikatan dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia mempunyai banyak pertanyaan, keraguan dan kebingungan. Dia menyadari bahwa dia mengalami banyak pergumulan, kesakitan dan penyesalan. Dia menyadari bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, didengar, dilihat, dan dirasakan. Dia menyadari bahwa dia memiliki banyak hal untuk dipelajari, dipahami, diterima, dan dilepaskan. Dia menyadari bahwa dia tidak diam. Dia tidak sadar. Dia tidak hadir. Dia menyadari bahwa dia tidak seperti Hiroshi. Dia tidak seperti seorang guru Zen. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan keheningan. Dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan kehadiran. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan Hiroshi. Dia membutuhkan seorang guru Zen. Dia memutuskan untuk terus mencoba belajar dari Hiroshi dan sikap diamnya. Dia memutuskan untuk terus berusaha mengatasi tantangan dan keterbatasannya. Dia memutuskan untuk percaya mencoba mengikuti Hiroshi dalam bimbingannya. Beliau memutuskan untuk berdiam diri untuk mendengarkan, melihat, dan merasakan. Beliau memutuskan untuk penuh perhatian agar sadar untuk hadir. Dia memutuskan untuk membungkam pikirannya, emosinya, dan keinginannya. Dia memutuskan untuk menjadi seperti Hiroshi, menjadi seperti seorang guru Zen. Dia memutuskan untuk diam dan dia berharap mendapatkan segalanya dalam hidup. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya berminggu-minggu dan berbulan-bulan bersama Hiroshi yang duduk diam mendengarkan, melihat, dan merasakan. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya berminggu-minggu dan berbulan-bulan bersama Hiroshi dengan penuh perhatian, sadar dan hadir. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya berminggu-minggu dan berbulan-bulan bersama Hiroshi dalam diam, dia pikiran, emosi, dan keinginan. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya berminggu-minggu dan berbulan-bulan bersama Hiroshi menjadi seperti Hiroshi, menjadi seperti seorang guru Zen. Dia secara bertahap mempelajari kekuatan keheningan, kekuatan perhatian, kekuatan kehadiran. Lambat laun ia mempelajari kebijaksanaan keheningan, kebijaksanaan kesadaran, kebijaksanaan penerimaan. Dia secara bertahap mempelajari kedamaian keheningan, kedamaian ketenangan, kedamaian harmoni. Dia secara bertahap belajar untuk diam dan secara bertahap dia mendapatkan segalanya dalam hidup. Dia mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, solusi atas keraguannya, dan kejelasan atas kebingungannya. Dia mendapatkan pemahaman atas perjuangannya, kesembuhan atas rasa sakitnya, dan pengampunan atas penyesalannya. Dia memperoleh kebebasan dari gangguannya, kebebasan dari keterikatannya, dan kebebasan dari keterbatasannya. Dia mendapat pengetahuan dari pikirannya, penglihatan dari matanya, dan perasaan dari hatinya. Dia mendapatkan bagian dalam rohnya, cahaya jiwanya, dan kebahagiaan keberadaannya. Dia mendapatkan kegembiraan dalam hidupnya, cinta pada dirinya sendiri, dan rasa syukur atas keberadaannya. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan, semua yang dia butuhkan, semua yang dia impikan. Dia mendapatkan segalanya dalam hidup dengan berdiam diri. Dia mengubah dirinya sendiri dan mengubah lingkungannya. Dia mempengaruhi rekan-rekan biksunya dan dia mempengaruhi biara. Dia memancarkan kedamaiannya dan dia memancarkan kebijaksanaannya. Dia berbagi keheningannya dan dia berbagi pemahamannya. Ia menjadi mercusuar ketenangan dan menjadi sumber inspirasi. Ia menjadi guru keheningan dan menjadi Master Zen. Dia menjadi seperti Hiroshi dan menjadi Master Zen. Dia dan Hiroshi berbagi pertukaran diam-diam untuk mengakui pemahaman mendalam di antara mereka, dan saling memandang dengan tatapan tenang dan lembut, tersenyum dan mengangguk. Mereka lalu membungkuk hormat dan berpisah. Para biksu menyaksikan kekuatan transformatif dari keheningan dan suasana harmonis di biara. Mereka merasakan kedamaian, kebijaksanaan, dan pengertian dari Kafi dan Hiroshi. Mereka mengikuti teladan mereka dan memilih diam. Mereka menjadi diam dan mereka mendapatkan segalanya dalam hidup. Kopi. Kini, lanjut seorang guru Zen, perjalanannya menyebarkan kebijaksanaan keheningan. Dia berkeliling dunia, berbagi wawasan dan pengalamannya. Ia jarang mengucapkan sepatah kata pun namun menyampaikan pesan mendalam melalui tindakannya. Dia mengajarkan keheningan dan dia mengajarkan dosa. Dia mengajarkan keheningan dan dia memberikan segalanya dalam hidup. Jika Anda menemukan kisah ini,
menginspirasi dan ingin menjelajahi lebih banyak kebijaksanaan dari seluruh dunia, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami, Pencarian Kebijaksanaan. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita hikmah kami yang akan datang. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam Pencarian Kebijaksanaan.